Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Viva Salsabila dari kelas TI 4206 dengan NIM 1201180097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal UAS Statin 2020. Selamat menyaksikan. Selanjutnya untuk soal nomor 2, materi yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Dan di sini sudah ada tabel variabel X untuk bobot mobil dan Y untuk konsumsi bensin dalam mil per galon. Dari soal kita bisa tahu N atau jumlah sampel sebanyak 8. Baik, yang pertama kita akan menggambarkan diagram scatter plot-nya. Di sini sudah tergambarkan diagram scatter plot. Hubungan linear negatif karena ketika X kecil, Y justru memiliki nilai yang besar. Kemudian kita akan menghitung korelasi antara X dan Y. Pertama kita akan menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan H0 dengan rho sama dengan 0 dan H1 rho tidak sama dengan 0. H0 tidak terdapat hubungan linear signifikan antara X dan Y, dan untuk H1 terdapat hubungan linear signifikan antara X dan Y. Setelah kita menentukan H0 dan H1, kita akan menggunakan statistik uji T dengan rumus bagi berikut. Dan ada juga rumus untuk mencari R. X bar sama dengan 27 ditambah 44 ditambah 32 ditambah 47 tambah 23 tambah 40 tambah 34 tambah 52 dibagi 8 dan dapatkan hasil 37,375. Kemudian untuk Y bar kita bisa menambahkan 30 ditambah 19 ditambah 24 ditambah 13 ditambah 29 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 14 dibagi 8 didapatkan hasil 20,875. Selanjutnya, saya sudah menyediakan tabel perhitungan untuk memudahkan kita dalam menghitung R. Rumus R seperti sebagai berikut. Langsung saja kita tulis jumlah dari X I min X bar dikali Y I min Y bar minus 427,625 dibagi dengan akar dari jumlah X I min X bar yaitu 711,875 dan dikali dengan jumlah Y min Y bar 286,875. Hasil yang didapatkan adalah
minus 0,9463. Selanjutnya kita akan menghitung T dengan rumus bagi berikut. Diketahui R tadi minus 0,946263 akar 8 dikurangi 2 dibagi 1 minus 0,946263 kuadrat. Hasilnya adalah minus 7,16768. Selanjutnya, kita akan menghitung T pada tabel dengan T taraf signifikansi 0,05 atau alfa dibagi 2, V-nya 6, didapatkan hasil 2,447. Kita akan menolak H0 apabila T lebih kecil sama dengan 2,447 dan tidak menolak H0 apabila sebaliknya, atau bisa ditulis T lebih besar dari 2,447. Ternyata T yang kita dapatkan adalah minus 7,16768 yang artinya lebih kecil dari 2,447 apabila kita gambar dalam distribusi binomial. Ini adalah minus 2,447, ini juga 2,447, dan di sini adalah letak dari minus 7,16768. Daerah ini merupakan daerah penolakan H0. Maka, didapatkan kesimpulan pada taraf signifikansi 5% cukup bukti bahwa terdapat hubungan linear negatif antara bobot mobil atau variabel X dan konsumsi bensin atau variabel Y. Kemudian kita akan menghitung estimasi untuk intercept A dan slope B. Berikut merupakan rumus B dan rumus A. Seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, kita bisa tuliskan di sini. Ini merupakan nilai B, dan untuk nilai A, didapatkan 43,3262. Selanjutnya kita akan menghitung S kuadrat atau bisa juga kita sebut MSE. Saya akan menggunakan rumus yang ini. Diketahui bahwa jumlah EI kuadrat adalah 30, N8 dikurangi 2 sama dengan 6, maka MSE didapatkan nilai 5. Kemudian kita akan menghitung nilai SB. 5 dibagi dengan XI dijumlah dari XI min X bar kuadrat, yaitu 711,875.
didapatkan hasil 0,0838. Selanjutnya, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Pertama, yang harus kita lakukan adalah menentukan H0 dan H1. Bisa juga ditulis H0 sama dengan beta sama dengan 0, dan H1 bisa ditulis beta tidak sama dengan 0. H0 yaitu bobot mobil berpengaruh terhadap konsumsi bensin, dan H1 bobot mobil tidak berpengaruh terhadap konsumsi bensin. Statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan rumus bagi berikut. Sudah kita dapatkan atau sudah kita hitung sebelumnya, yaitu sama dengan minus 7,168. Selanjutnya kita akan menghitung T pada tabel. Selanjutnya kita akan menghitung T pada tabel. Dari sini kita tahu bahwa nilai T lebih kecil daripada nilai T tabel. Maka artinya kita dapat menolak H0. Dengan kesimpulan, pada taraf signifikansi 5% dapat dibuktikan bahwa bobot mobil memberikan pengaruh terhadap konsumsi bensin. Selanjutnya kita akan menentukan proporsi variasi pada variabel Y. Ini adalah tabel yang baru. Ini merupakan SSR, SSE, dan SST. Kemudian yang ini adalah MSR dan MSE yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk derajat bebas pada regresi selalu 1. Dan ini untuk derajat bebas pada variansi error atau V2, rumusnya adalah N-2. Kemudian V3, rumusnya N-1. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan SSR, SSE, dan SST. Pertama, SSR dari MSR dikali V1, 256,875. Kemudian untuk SSE, MSE dikali V2, 5 dikali 6. Ini bisa kita bulatkan menjadi 30. Kemudian untuk SST adalah jumlah dari SSR dan SSE, yaitu 286,875. Nantinya yang akan kita gunakan untuk menentukan proporsi variansi pada variabel Y adalah rumus R kuadrat
Rumus R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST merupakan rumus untuk menentukan proporsi variansi pada variabel Y. SSR yang kita dapatkan adalah 256,875 dibagi dengan SST 286,875. Hasilnya adalah 0,895 atau apabila kita ubah ke persen menjadi 89,5%. Jadi 89,5% ini adalah proporsi variansi pada variabel Y. Baik, sekian pembahasan untuk soal nomor 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.